Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, orang-orang tuaku dimanapun Anda berada saat ini. Salam semangat, tetap semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan, keluarga kita adalah sarana bagi Tuhan untuk melimpahkan kasih-Nya, sehingga di tengah-tengah keluarga kita dapat mengalami suasana kerajaan surga di bumi. Sebaliknya Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga juga iblis berusaha masuk, bertempat tinggal di sana, merusaknya, sehingga di tengah-tengah keluarga kita bisa juga mengalami suasana neraka di bumi. Maka peran kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, dari anak-anak kita menjadi penentu kemana keluarga kita akan kita bawa. Pilihan yang terbaik dan yang paling indah itu ketika suami istri bisa hidup saling mengasihi, ya, dan membina anak-anak dan keluarga untuk takut, mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Ini mujizat Bapak Ibu. Sebaliknya, hal yang paling tidak baik dan pahit itu ketika suami istri tidak lagi hidup saling mengasihi, tidak lagi saling mengampuni, dan tidak bisa lagi membawa anak-anak untuk takut, mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini namanya malapetaka. Sebab kalau musuh kita ada di benua yang lain, di planet yang lain, atau mungkin di kampung seberang, masih bisa kita hindari, tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau musuh kita adalah istri atau suami kita satu rumah dengan dia, kita satu kamar dengan dia, ini namanya musuh dalam selimut. Ini mengerikan Bapak Ibu. Maka di tengah-tengah keluarga kalau hal ini terjadi, bisa menjadi neraka di tengah-tengah keluarga. Maka kita harus patahkan perkataan orang banyak yang berkata, cinta itu hangatnya di awal saja. Banyak orang berkata, cinta itu katanya hangatnya di awal saja. Makin lama, makin dingin. Kasih makin dingin. Membeku, nggak bisa mengalir. Nggak bisa lagi mengasihi, nggak bisa lagi memberi, nggak bisa lagi mengampuni. Nah, ini yang terjadi dulu kepada kakek dan nenek kita, Adam dan Hawa. Ketika cinta masih bersemi, di pandangan pertama ada luapan cinta, luapan kata-kata yang terucap dari perkataan Adam kepada Hawa. Ia berkata, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini luapan cinta. Ketika cinta bersemi, ada ungkapan-ungkapan yang begitu romantis yang diungkapkan sama seperti yang diungkapkan oleh Adam. Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini ungkapan paling romantis sepanjang masa. Ungkapan paling romantis sepanjang masa. Namun, ketika Adam melawan Allah, ketika Allah mengoreksi tentang keberadaan yang telanjang, kalimat yang terucap dari mulutnya berubah drastis. Sehingga ia berkata, perempuan yang kau tempatkan di samping. Ia tidak bertanggung jawab. Ia menyalahkan istrinya. Nah, ini juga yang sering terjadi kepada kita. Ketika cinta itu masih bersemi, menyala-nyala, hangat dalam kehidupan kita. Banyak kata-kata romantis yang terluap dari hati kita ungkapkan kepada istri kita. Ya, dulu masih ingat waktu masih pacaran Bapak Ibu, itu banyak kata-kata yang kita ucapkan, kaulah bulanku, kaulah matahariku, kaulah bintangku. Tapi sekarang ketika kita tidak lagi takut akan Tuhan, tidak bertumbuh dalam kasih akan Tuhan, kata-kata penghujatan yang keluar, gara-gara kau banyak utangku. Saya banyak bertemu, saya banyak mendengar ungkapan-ungkapan dari seorang suami, dari seorang istri yang berkata, dia yang bersalah, dia yang seperti ini, dia nggak bertanggung jawab tentang kekurangannya. Karena apa? Dasar hidupnya, dasar kehidupan suami istri, keluarganya tidak dilandaskan kepada kasih Kristus. Ya, banyak di antara kita yang membuat landasan kasih kita hanya kepada hal-hal yang lahiriah, materi, hal-hal yang jasmania yang terlalu gampang bergeser. Kemolekan, harta benda adalah sesuatu yang gampang bergeser. Kita akan berubah. Dulu kita mungkin orang paling ganteng, paling tampan. Kita dulu mungkin adalah gadis desa yang tercantik di kampung kita. Tapi zaman waktu akan berubah. Kita bisa menjadi orang tua, kulit kita keriput, warna rambut kita berubah. Kalau cinta kita dasarkan ke hal-hal yang demikian, maka cinta itu akan berubah. Tapi di dalam Tuhan, kalau cinta kita dihangatkan oleh Tuhan, cinta dan kasih itu akan semakin bertumbuh. Kalau pertama-tamanya hangat, dia akan semakin menyala, terbakar dan membara. Sehingga kasih itu semakin lama, semakin bertumbuh. Maka dasar kehidupan nikah kita, dasar hidup suami istri kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya bacakan dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat ke-22. Demikian kita perhatikan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dari perikopnya saya baca.
Efesus 5 ayat 22, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan yang ke-25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini dasar hidup suami istri yang paling baik, yang paling keren sepanjang masa. Kalau yang jasmani, uang, kemolekan, semua bisa bergeser, berubah, dan akibatnya cinta kita bisa berubah. Tapi kalau kasih Kristus menjadi dasar hidup suami istri, keluarga kita, istri tunduklah kepada suamimu. Kenapa istri yang duluan? Karena ini kasih karunia, karena memang Hawa yang duluan berdosa. Tunduk kepada suami, tapi nggak boleh sepihak. Ketundukan itu juga harus dibarengi dari sikap suami yang kasihilah istrimu seperti Tuhan, seperti Yesus yang sudah mengasihi kita. Kalau ini ada, inilah cinta kasih yang semakin hangat. Klop, ada ikatan karena kasih Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, uang, ya, dompet bisa semakin terkuras, semakin sedikit isinya. Rupa kita bisa berubah. Dulu kita cantik, tampan, sekarang berubah. Tapi karena kasih Kristus ada dalam hidup kita, kasih itu akan semakin membara, semakin menyala. Dan ada kekuatan cinta di antara suami, istri, dan keluarga. Dan di sanalah kita menikmati suasana kerajaan surga. Puji Tuhan, ini yang mau kita nikmati. Hiduplah dalam kasih Tuhan di sepanjang masa. Maka di sana kita menemukan berkat suasana hidup dalam kerajaan surga.